adalah kali pertama kita berjumpa dalam Weekly Talks. Weekly Talks adalah kegiatan mingguan yang nantinya akan mengisi hari-hari kalian selama di rumah aja. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Reva Diandari. Kali ini saya bersama dengan seorang pembicara. Tentunya pembicara yang kece banget dong guys. Yap, beliau merupakan Bapak Putu Gede Abdi Sudiatmika yang merupakan koordinator akademik kampus 2 Jimbaran. Nah, gimana nih Pak kabarnya selama Sehat. di rumah-rumah aja nih? Udah berapa bulan kita di rumah ya? Sekitar 4 bulan. 4 bulanan kayaknya ya. 4 bulan ya benar. Saya sampai lupa nih sama wajah-wajah mahasiswa. Soalnya ngajarnya virtual aja. Saya sih nggak tahu hari Pak. Oh, iya, Sempat iya. sampai masuk rumah sakit. Hari apa panasnya? Wah, saya nggak tahu. Kayaknya. Jadi Pak nih, sebelum kita masuk ke materi, saya pengen nanya-nanya nih dulu. Nanya-nanya mungkin ini tuh mewakili mahasiswa banget nih. Siap. Apa aja sih yang Pak Abdi lakukan selama di rumah aja? Mungkin minggu pertama itu saya masih gabut nggak jelas ya. Jadi kayak apa sih yang dikerjakan selama seminggu ini. Nah, terus kemudian saya akhirnya buat YouTube. Saya punya channel YouTube, di channel YouTube Abdi Sudiatmika. Siapa tahu ada follower yang mau tanya-tanya, mau diskusi tentang coding, di sana juga Boleh, ada. guys. di subscribe tentunya. Terus di sana sebenarnya kegiatan pertama itu kuliah. Jadi kuliah itu saya share di YouTube saya. Jadi kuliah online yang saya bagikan di YouTube saya. Terus kemudian minggu-minggu selanjutnya saya mulai menambah kegiatan saya, tentunya menambah konten. Terus kemudian saya juga sempat main beberapa game yang dibuat mahasiswa. Jadi ada game-game yang dibuat mahasiswa saya juga mainkan. Saya tahu nih kayak Pak, pasti tangkap apa Ketupat. namanya? Iya. Ya, ketupat. Iya Pak Adi. Terus- Jadi sedikit kita jelasin guys, itu merupakan salah satu game yang merupakan karya dari mahasiswa Stikom Jimbaran. Kalau kalian misalnya gabut bisa kayak Pak Abdi nih. main game tuh bagus, seru. Terus kemarin juga saya lagi anak-anak di sini sih juga lagi buat main Tamiya kecil-kecilan sih ya. Jadi hanya menjalankan hobi-hobi yang kita tunda di masa lalu, yang masa kecil kita. Kan kita dulu pengen punya Tamiya tapi nggak punya uang. Sekarang ada uang tapi baru kita bisa beli. Cuma tetap harus kontrol kesehatannya juga tetap. Ya benar banget guys. Jadi kita udah nanya nih gimana keadaannya Pak Abdi selama di rumah aja. Tapi saya kemarin sempat lihat deh Pak di kolom komentar postingan kita ada yang ngajain skuy PS Pak. Oh iya. Itu Pak juga main PS sama mahasiswa nih juga. Kalau kemarin tuh saya main PS, cuma kan PS4 bisa online ya, jadi kita bisa main PS-nya lewat online, main FIFA sih sebenarnya. Siapa tahu ada teman-teman di sini yang main FIFA, mungkin Bisa dihubungi join. Pak Abdi gitu. Cuma nggak jago. Oh, bisa aja gitu langsung komen skuy Pak PS. Iya, gitu. benar. Oke, udah nanya-nanya gimana kegiatan Pak Abdi. Sekarang mungkin kita tanya nih sedikit, apa sih yang bakal dibahas sama Pak Abdi? Bisa dijelasin dikit ya Pak? Kita bahas e-tourism ya. Jadi kemarin kan kita di Jimbaran atau di Stikom Bali, khususnya di kampus Jimbaran itu kita buka konsentrasi baru tuh. Jadi di luar konsentrasi multimedia, terus kemudian game and multimedia, terus kemudian ada konsentrasi intelijen. Nah kita buka lagi satu nih, e-tourism. Nah, melihat kondisi kita di Jimbaran. Nah sekarang kita ingin bahas e-tourism itu dilihat dari segi atau dari sisi new normalnya. Nah, sekarang kan ada istilah baru nih, new normal. Jadi bagaimana kita berlaku normal yang baru. Nah itu kita mau relatednya dengan e-tourism itu sendiri. Jadi kurang lebih itu yang akan kita bahas ke depannya. Jadi kurang lebih 15 menit ini kita bahas e-tourism itulah ya. Oh jadi Stikom itu udah ngebentuk namanya satu konsentrasi yang baru namanya e-tourism. Ya benar. Jadi kenapa sih kita kan basically seorang kampus Stikom itu adalah kampus teknologi Pak. Kenapa sekarang kita buka e-tourism yang itu kaprahnya itu bisa dibilang adalah pariwisata gitu. Jauh dari kita teknologi gitu. Tapi kalau orang awam pasti mikirnya seperti itu. Tapi kalau misalnya dari segi seseorang yang memang sudah bekerja di situ gimana Pak? Nah, benar tuh. Jadi sebenarnya pariwisata di Bali itu kan kayak kue besar nih ya. Jadi kue besar itu kita perlu nikmati potongan-potongan kecil. Jadi kita harus terjun juga ke lapangan agar bisa menikmati kue besarnya itu. Nah, jadi konsep dari e-tourism yang kita tawarkan, karena e-tourism itu sebenarnya sudah ada ya. Jadi sudah ada di tahun 2000 pun sudah banyak orang-orang pariwisata yang menggelontorkan kata e-tourism ini. Jadi konsep e-tourism itu sendiri bagaimana pariwisata itu dinikmati atau diakses melalui channel IT atau information technology. Jadi
kata I di depannya itu kita membuat kita orang IT nih, atau kita mahasiswa IT, atau kita kampus yang bergerak dalam bidang IT. Nah, kalau seandainya dulu orang-orang pariwisata dia harus belajar lagi untuk membuat aplikasi, belajar lagi bagaimana mengkolaborasikan atau membuat marketing communication agar menjual produknya dia atau menjual hotelnya dia ke lapangan. Kenapa kita nggak bantu dengan teknologi itu sendiri? Nah, jadi basic teknologinya kita udah punya nih. Nah, sekarang kita tambah dengan basic pariwisatanya. Jadi nyambung tuh. Jadi kita ke depannya kita bisa analisis, misalkan nih, saya mau analisis bule yang paling banyak datang ke Bali. Ternyata bule Australia gitu misalkan. Jadi kita promonya kemana? Ke Australia dong. Nah, jadi kenapa dia tertarik ke Bali? Dari website yang kita mapping ya. Jadi namanya ada mata kuliah yang memang benar-benar mapping kira-kira bule yang ada datang ke Bali itu siapa aja, terus kemudian kita mapping, nanti kita analisis kenapa bule dari sini yang banyak ke Bali. Nah, itu jadi kita berusaha promokan marketing communication-nya di sana. Itu mungkin lebih kenapa e-tourism itu atau cetusnya e-tourism itu seperti itu. Jadi bisa dibilang kita tuh di IT itu adalah untuk bisa melebih luaskan lagi pariwisata seperti itu Pak ya. Kita lagi banyak tuh selebgram yang lagi promo terus. Nah, jadi kita dulu tuh kan orang mau praktek ke pariwisata atau praktek ke hotel, yang kita kirim ya, mahasiswa yang kita kirim kerja praktek ke beberapa instansi yang dekat Jimbaran, kayak beberapa hotel yang di Jimbaran itu, ternyata yang mereka butuhkan itu adalah orang-orang yang ada di backing office-nya atau di belakang layar istilahnya. Bagaimana dia membuat desain web yang bagus, terus kemudian bagaimana dia membuat bahasa Instagram yang bisa dijual atau bisa di-sell di masyarakat, agar masyarakat tuh bisa menemukan ternyata desain yang seperti ini related dengan kebutuhan kita di masyarakat. Jadi orang-orang seperti itu yang dibutuhkan. Jadi kenapa tidak kita buat IT-nya langsung. Jadi hotel tuh atau perusahaan bidang pariwisata tinggal pakai aja hasilnya kita gitu. Oke, ini lagi Pak. Kan sekarang tuh konsentrasi nih. Saya kebetulan mahasiswa semester 4 kan. Lagi bingung-bingungnya nih mau ngambil konsentrasi apa. Sedangkan di Stikom untuk jurusan sistem informasi itu ada banyak gitu pilihannya. Jadi kenapa sih saya harus pilih ini e-tourism itu, dan apa aja sih yang bakal saya dapetin nanti di seperti mata kuliahnya, seperti apa sih itu e-tourism yang nanti yang bakal saya pelajari kalau saya memilih e-tourism. Oke, jadi sebenarnya konsep dari mata kuliah e-tourism ini kita selalu lempar ke dunia industri ya. Jadi permintaan dunia industri itu apa sih? Jadi terus kemudian kira-kira permintaan dari stakeholdernya kita terkait dengan mahasiswa kita itu apa? Nah, baru kita konekkan dengan kurikulum yang kita punya. Nah, kayak misalkan contoh kita punya marketing communication. Jadi di sana itu mahasiswa itu diajarkan bagaimana marketing atau komunikasi marketing yang baik. Kayak misalkan sekarang tuh nggak zaman lagi nyebar brosur. Nah, jadi ke jalan-jalan atau sekarang bagi-bagi. tuh semua tuh orang sudah melek dengan teknologi, kayak dia live IG atau info-info yang beredar sekarang kan banyak tuh. Jadi ada info A, info B. Jadi mereka tinggal buka Instagram, sudah banyak informasi yang dia terima. Bahkan sekarang tuh informasi itu lebih cepat ditangkap di Instagram dibandingkan dengan di media seperti koran, majalah dan segala macam. Jadi bagaimana kita belajar tentang membuat marketing communication atau digital marketing communication itu agar lebih efektif di masyarakat. Terus kemudian kita juga punya sistem informasi geografis pariwisata, kayak misalkan konsep ketata ruangan yang ada. Jadi kita membangun sebuah pariwisata atau IT di bidang pariwisata tidak serta-merta kita main membangun aja. Jadi kita harus juga melihat cocok nggak wilayah ini untuk industri pariwisata, atau misalnya kita ke sebuah wilayah di Gianyar atau di Karangasem, cocok nggak pariwisata apa yang cocok di sini gitu. Jadi berarti kita ngelakuin analisis dulu. Benar. Sebagai seorang IT itu juga harus bisa menganalisis berarti Pak ya? Iya, jadi kan sebenarnya kenapa orang milih IT itu kan dibentuk pola pikir. Jadi pola pikir yang baik dari segi mahasiswa itu dibentuk dari IT, karena kita main logika kan. Jadi IT itu kan diidentikan dengan efisien dan efektif. Jadi seberapa efektif dan seberapa efisien algoritmamu untuk memecahkan suatu masalah. Jadi kurang lebih analisisnya harus penting gitu. Jadi seperti itu. Jadi mata kuliahnya lebih ke bidangnya tadi Bapak bilang. IT digabungkan dengan pariwisata. Kayak misalnya juga masih mata kuliah yang sistem informasi bisnis hospitality. Nah, jadi itu salah satu contoh Pak ya? Nah, jadi satu contoh yang bakal saya pelajari nanti kalau saya pilih e-tourism.
Jadi di semester 6 kalau nggak salah itu sistem informasi bisnis hospitality itu dia kan banyak nih di yang sudah beredar ya, kayak tiket.com, booking.com, terus kemudian Traveloka juga banyak lah. Jadi ada situs-situsnya. Kenapa kita tidak keluarkan atau gelontorkan satu nih aplikasi yang kita bisa create di bidang pariwisata? Contoh misalkan nih, Nusa Penida setiap hari itu berapa orang yang mau naik boot dari Sanur, dari Sanur ke sampai Nusa Penida? Penida. Kenapa kita nggak buat aplikasinya? Biar lebih memudahkan. Ya gitu. Terus kemudian di Kuta itu berapa orang yang merental kendaraannya? Terus kemudian kalau kita misalkan gelontorkan sebuah aplikasi yang kayak rental untuk pariwisata, kan lebih safe lah, lebih aman. Ya, kayak misalnya tamunya bisa tahu nih, tamunya lagi di mana, itu kan pemiliknya juga merasa aman. Ya, benar. Jadi aplikasi-aplikasi itu yang mahasiswa kita ini bisa create dia, cuma wadahnya belum ada. Nah sekarang kita buat wadahnya biar mahasiswa itu bisa masuk ke dalam wadah itu. Jadi kita akan menggelontorkan atau outputnya itu mahasiswa-mahasiswa yang memang benar-benar concern di bidang tourism atau di bidang pariwisata yang tadinya mengcreate beberapa aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan di pasar gitu. Bener juga sih apa yang dibilang Pak Abdi, karena seperti yang kita udah tahu nih, kita tinggal di Bali, kita emang juga ranahnya memang ranah pariwisata. Jadi IT ini sangat mendukung. Menurut saya ini benar-benar kayaknya untuk next saya bakal memang pilih e-tourism. Kebetulan di sini saya sebagai yang pembawa acara kayak langsung diarahkan sama Pak Abdi nih. Buat teman-teman yang masih bingung bisa langsung didengerin aja sampai habis ya. Dan saya pengen nanya nih Pak, kalau misalnya saya pilih e-tourism nanti, peluang kerja apa aja sih yang bisa saya dapetin? Bisa nggak sih saya nih besok nanti misalnya masuk ke Bapak bilang kan tadi bagian belakang, bisa nggak saya masuk ke bagian marketingnya atau tadi di bagian web atau perancangannya seperti itu, kayak gimana sih? Jadi semua jalur lulusan itu atau jalur dari output dari mahasiswa itu sebenarnya kita bagi dua ya. Jadi ada concern yang memang ke wirausaha, ada concern yang memang dia menjadi seorang pekerja. Jadi kalau memang dia concern di bidang pekerja itu kita bisa arahkan jadi misalkan marketing spesialis. Jadi benar-benar dia ke hotel, dia menawarkan bagaimana sebuah web itu CIO-nya ya, Search Engine Optimizer-nya itu benar-benar dimaksimalkan, karena marketing sekarang itu kan dia terjunnya ke hotel. Apalagi sekarang di era new normal ini sangat riskan masyarakat itu terjun ke lapangan untuk nyebar brosur atau untuk sekedar membagikan brosur. Nah, jadi bagaimana memaksimalkan apa yang perusahaan memiliki. Jadi kalau mahasiswa itu nanti endingnya bakalan jadi kerja atau pegawai, dia bisa larinya ke beberapa hotel mungkin, terus kemudian atau dia beberapa industri di bidang pariwisata. Jadi atau dia lari ke wirausaha. Nah yang saya bilang tadi, kayak dia misalkan mau buat rental mungkin, jadi dia punya rental kayak misalkan tiket.com atau booking.com kan tidak banyak dia punya hotel. Yang dia banyak kan dia punya satu aplikasi. Jadi ibaratnya gini, jalan kaya itu udah bener nih milih IT. Nah sekarang mau nangkep nggak? Kan 5 orang terkaya di Indonesia 4-nya orang IT. Jadi udah bener nih milih kayanya udah bener. Kayak udah bener gitu. Ya jalan kayanya udah Cuman bener. kayaknya juga perlu dukungan usaha sama doa. Terus juga kegigihan selama di sini. Jadi kalau ada buat aplikasi kayak misalkan mahasiswa kemarin buat aplikasi tentang sistem informasi e-tourism di beberapa daerah yang di Indonesia. Saya tawarkan, jadi sekitar kalau memang mau buat aplikasi sekedar jalan nggak bagus, mending langsung diimplementasikan. Jadi kayak misalkan kamu mau ke Singaraja itu apa aja ada di sana. Terus kemudian sekarang tuh kan banyak pariwisata yang bermunculan itu baru. Kayak misalkan saya punya rumah, terus saya buat kayak yoga sederhana di rumah saya, itu bisa saya tawarkan ke konsep pariwisata religius. Nah, jadi orang ke Bali itu dia banyak gini sebenarnya, banyak tipe ada yang maunya lihat pemandangan, gitu. ada yang bisa juga kayak gitu Pak, apa lebih ke budaya. Budaya kita banyak sekali. Jadi ada wisata alam, ada wisata religius gitu mungkin. Jadi paket wisata itu harus dianalisis nih. Jadi yang suka religius negara mana nih? Yang suka pemandangan negara mana nih? Jadi mapping seperti itu yang mungkin bisa kita share ke mereka atau kita bisa bagikan ke mereka. Terus kemudian kita bisa jual data itu, karena kan sekarang tuh mainannya data ya. Jadi data itu kita bisa tawarkan ke beberapa stakeholder kita.
Berarti kita tuh langsung ke pasar ya tuh. Benar. Pasar siapa sih pasar yang besar kira-kira bakal tertarik yang memang bakal memberi keuntungan ke kita kayak Iya, gitu berarti Pak ya. jadi sekarang ini kan beberapa bule itu atau beberapa tamu itu kan lebih banyak dari tamu dari tetangga Cina, Australia. Nah, sekarang kenapa mereka banyak kesini? Apa yang mereka cari kan gitu? Nah, itu yang harusnya kita lakukan atau kita ambil terus kemudian kita promosi. Kan misalkan hotel itu sebenarnya mapping tamunya nih. Tamunya dari negara mana, terus dia tanggal ke kita itu tanggal sekian gitu. Ngapain nih kita kesini? Oh ternyata dia honeymoon. Pada saat dia tanggal pernikahan kembali, kita kirimkan dia promo. Kan jadi related nih. Iya. Nah, jadi misalkan saya pernah nginep di hotel A, terus kemudian hotel itu dia menganalisis orang ini ngapain ya nginep di sini tanggal berapa. Nah di tanggal dekat-dekat itu kita send Iya, lagi send promo. lagi. Jadi kayak perbandingan beberapa bule atau tamu itu ngapain sih dia menginap, tentu ada kebutuhan kan yang dia lakukan. Oh misalkan dia lagi bisnis, kita share lagi. Jadi itu yang perlu mapping sebenarnya. Jadi alamat email, terus kemudian alamat tanggal lahir itu, terus tanggal dia kapan, itu penting tuh. Jadi kita benar-benar harus analisis. Satu lagi nih Pak, bikin saya tanya nih ya. Kalau di era sekarang nih, era new normal, kita boleh keluar, cuman masih dibatasi. Kalaupun keluar kita pasti ada was-was kayak harus menggunakan protokol kesehatan, kayak gitu. Jadi di sini fungsinya e-tourism tuh bisa nggak sih Bapak berikan sedikit ketika kita yang emang teknologi banget sangat diandalkan di saat-saat seperti ini? Oke. Sebenarnya kemarin saya menarik ada teman saya mengirimkan sebuah pariwisata terbaru. Jadi kita bisa ke Jepang itu hanya dengan virtual. Oh, jadi iya sempat saya lihat sempat nyoba sih. Jadi kita mau ke Jepang dengan biaya murah secara virtual kan gitu. Jadi kalau emang mau diluncurkan misalkan kayak saya mau ke GWK nih. Nah, jadi orang bule itu dia mau ke GWK. Apa sih yang ada? Sebelum kita ke GWK tuh ngapain? Bisa kita nyoba secara virtual. Jadi kita buatkan virtualnya GWK itu kayak apa, terus kemudian kita undang beberapa orang luar yang tertarik dengan GWK misalkan atau wisata kencana ataupun wisata yang lainnya. Jadi orang-orang bule itu akan tertarik, oh ternyata GWK itu seperti ini, oh kayaknya saya harus ke sana nih, dia bisa incar ke sana. Jadi kita bisa juga undang beberapa pemilik objek wisata atau pemilik hotel yang menawarkan paketnya dia secara tour dulu nih, jadi virtual dulu. Kayak pengenalan gitu. Ya, kayak museum misalkan, museum tuh kan banyak nih jarang orang-orang yang mau ke museum kan. Coba kita bisa buat virtual 3D-nya. Jadi kayak misalnya kita pakai sebuah alat VR atau virtual reality, kita buatkan konsep mini museumnya, kita masuk ke dalam ruangan yang sama persis dengan museum yang ada di Bali. Kan lebih tertarik tuh. Terutama anak-anak kan dia seringkali kalau kita kajak museum kan agak berat ya, agak susah. Jadi kalau kita punya tertariknya tuh kurang gitu. Benar. Jadi kalau misalkan kita lihat patungnya bengong aja kan nggak asik tuh. Kalau misalkan patungnya dia ngomong kan, saya adalah patung I Gusti Ngurah Rai yang gini kan enak tuh, lebih interaktif lah ya. Jadi mungkin itu juga mungkin bakal narik minat buat anak-anak buat lihat. Jadi kayaknya konsep pariwisata kita di era new normal itu memang benar-benar harus menerapkan yang namanya e-tourism tadi. Jadi bagaimana pariwisata kita dikemas dalam bentuk digitalisasi tadi. Jadi itu yang menjadi concern kita di bidang e-tourism. Jadi banyak mahasiswa yang menanyakan, Pak, pariwisata kan lagi down nih. Nah, jadi sebenarnya bukan down, jadi kita lagi kayak reset tuh. Jadi kayak kalau komputer F5 mulai ulang lagi. Mulai reboot lah. Jadi kita mulai ulang lagi. Setelah kita mulai ulang, kita akan berpikir kira-kira peluang bisnis apa atau peluang pariwisata apa yang bisa kita gapai nih. Oh, saya punya di rumah saya punya lahan sedikit yang bisa saya buatkan pariwisata. Nah, gimana cara masarnya? Kita buat websitenya, kita buat aplikasinya, kita share digital marketingnya, jadi aplikasinya gitu. Bener juga sih Pak, menurut pengalaman saya nih, kalau misalnya orangnya dia buat suatu tempat atau pariwisata atau barang, tapi kan dia nggak bisa memasarkan, itu biasanya gagal Pak. Susah ya. Jadi emang kayak peran IT itu emang untuk di sini untuk bagaimana kita memasarkan seperti itu, gimana kita cara menggunakan IT dengan baik sehingga bisa dapetin pelanggannya itu sesuai kayak gitu. Berarti emang fungsinya IT di sana untuk nunjukin siapa aja yang bakal jadi pelanggan kita. Berarti kayak gitu ya Pak ya? Benar, jadi kayak dulu tuh kan mungkin susahnya
maskapai kita dulu kan tiket itu sangat mahal ya. Jadi tiket Garuda itu orang-orang mungkin dulu susah orang-orang naik pesawat. Tapi AirAsia muncul dengan sebuah penjualan website. Jadi dia bisa memotong beberapa rantai marketing di bawah. Nah, jadi dia bisa menggunakan untuk kapasitas di website. Jadi dana yang digelontorkan itu di website kan jadinya. Nah, jadi dia bisa menjual tiket yang lebih murah dibandingkan dengan maskapai lainnya gitu. Jadi terus kemudian ada lagi tiket.com yang kita bisa beli pesawat hanya dengan handphone gitu. Jadi kita bisa refund. Itu lagi menambah tiket pesawat itu jadi lebih murah. Makanya sekarang ada beberapa banyak industri yang dulunya hype sekarang jadi down. Nah, sekarang gimana kita membuat itu sebagai peluang kita. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kayaknya sih saya udah dari pertanyaan-pertanyaan itu emang udah menjurus banget Pak. Yeah. Saya juga mulai tercerahkan gitu. Yeah. Dari sebelumnya kayak gelap gitu. Apa sih tourism gitu. Jadi saya minta salah satu penjelasan aja Pak tentang kesimpulan dari kenapa mahasiswa harus milih tourism dan apalagi di saat-saat era new normal nih. Benar. Jadi Bali itu identik dengan pariwisata. Bali itu merupakan sebuah destinasi pariwisata bahkan nomor 1 di dunia. Apa yang kita lakukan dengan itu? Kita punya ilmu IT. Jadi ilmu IT itu yang bisa kita sampaikan atau kita bisa kemas menjadi konsep pariwisata. Jadi emang benar-benar pariwisata itu sangat pas kalau dikolaborasikan dengan IT atau e-tourism. Jadi pilih konsentrasi e-tourism. Siapa tahu ada yang nanya, mungkin ada yang di kolom komentar. Kolom komentar live IG ada nggak sih yang nanya? Coba lihat di. Itu bukan. Komen live. Nah, ini live-nya. Ada tuh yang komen tuh stikomnya. Terus sangat bermanfaat. Ya benar-benar. Jadi kalau teman-teman mau tertarik di e-tourism, terus lihat. Saya mau nanya Pak. Cocok buat anak SMP. Ya benar. Jadi kita bisa kolaborasi itu dengan teman-teman di SMP. Sekolah Tinggi Pariwisata. Ya, jadi dia ada pariwisata udah dapat ilmunya, tinggal kita kolaborasikan aja dengan IT yang kita punya. Jadi mereka pariwisatanya lebih bagus kan. Jadi lebih intinya lebih banyak dia mendapat kuliah pariwisatanya. Kalau kita fokusnya dia pariwisata. Jadi kita relate dengan IT-nya kita bagus tuh. Jadi kalau mau memang dari D3 di sana lanjut lagi ke sini boleh, enggak masalah. Jadi kita bisa kolaborasi juga. Pak, ada yang nanya bagi skin Pak. Bagi skin. Ya benar. Terus apa lagi nih? How to unlock semester. Apa nih? Terus ada lagi nanya. Udah sih kayaknya. Udah sih. Pas itu ya. Oh, giveaway, ada giveaway. Oh, ada giveaway. Giveaway-nya apa ya? Kuliah gratis. Nanti kita mungkin di Wikitalk selanjutnya kita ada giveaway. Ini kan baru pertama ya. Iya, baru pertama. Jadi nextnya mungkin bakal kita ngadain giveaway kayak gitu. Mungkin dapat sepatu gitu. Ini nih ada yang nanya nih. Atau pulpen Stikom. Ya benar. Nanti kalau ada yang pertanyaan yang bagus, kita mention di IG-nya, kita kasih hadiah mug atau pulpen. Kita juga ada flash disk ya. Kita ada nantilah kita buat sesi giveaway-nya. Mahal nggak bayarnya? Kalau mahal dan murah itu relatif sih ya. Jadi kalau saya pribadi emang ada effort yang kita berikan kalau kita ingin menginginkan sesuatu. Jadi kalau kita emang menginginkan suatu hal yang bagus, kita harus mengeluarkan sesuatu yang kita miliki lebih banyak. Itu sih sebenarnya kalau mahal itu relatif sih. Ini Pak ada pertanyaan lagi nih dari @jodibonanza. Selamat siang Pak, mau nanya kalau di Airport apakah cocok gabung e-tourism? Kalau cocok di bagian mana ya Gen? Kalau mahasiswa kita ada di beberapa bekerja di airport, jadi mereka itu lebih banyak bekerja di bidang air navigation-nya, jadi kayak air controlling-nya. Cuma kalau di bandara itu kan dia lebih gimana ya, konsep pariwisatanya itu dia hanya menerima. Jadi kalau di hotel kan dia menerima dan melayani, ada hospitality-nya di sana gitu. Jadi kalau di bandara cocok e-tourism kalau memang mau meneruskan di bidang beberapa backing office yang ada di Angkasa Puranya mungkin, atau di bidang air navigation ya, cocok sebenarnya kalau. Aku
Kok banyak pertanyaan nih Pak ya? Oh, siap. Mau dijawabin atau gimana? Coba kita lihat. Udah. Nih, yang ini Oke. sekarang. Saya mau bertanya, dari Bali Jelajah Nusantara. Oke. Sebagai seorang akademi IT, apakah yang sudah Bapak lakukan untuk memajukan pariwisata Bali? Oke, kalau akademi, saya ada beberapa tulisan-tulisan saya juga yang saya publikasikan. Jadi kalau saya kemarin itu melestarikan sesuai dengan arahan gubernur ya. Jadi arahan gubernur itu kan kita mau melestarikan budaya bahasa Bali. Iya. Jadi kemarin itu saya buat aplikasi Line atau bot Line yang mereka bisa belajar bahasa Bali hanya dengan chatting dengan botnya. Jadi kita kayak ada yang gabut di rumah, dia bisa chat botnya. Kayak kalau kamu pernah kayak mini robot, jadi dia Kayak simi-simi. nah kayak simi-simi. Nah saya buatnya kayak gitu. Jadi mereka mau belajar bahasa Bali itu bisa. Jadi itu yang saya share untuk sana. Terus kemudian saya juga kemarin sama mahasiswa ada yang saya buat 3D dari GWK. Jadi orang tuh biar tahu GWK tuh jadinya seperti apa sih nantinya gitu. Banyak kan nanti kalau ada yang mau join, mungkin misalkan ada yang mau punya, saya lagi mau ngembangin pariwisata kalau seandainya kita kemas dengan 3D. Jadi kita arahkan misalkan kamera kita ke GWK. Jadi kita bisa lihat GWK yang dulu seperti apa, terus GWK yang sekarang seperti apa. Jadi fotonya itu kita bisa bandingin gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen lihat Pekan Badung atau Pasar Badung yang dulu gimana, kita bisa arahkan kamera kita, Pasar Badung dulu muncul. Jadi Pasar Badung yang dulunya masih sederhana, sekarang udah jadi bangunan yang tinggi. Jadi itu kayak wisata mungkin wisata kota mungkin jadinya. Itu mungkin yang ide awal. Mungkin kita bahas lagi satu aja Pak ya. Ya, oke. Apa lagi? Dari Amawesta, bagaimana cara menanggulangi pariwisata di Bali yang sedang down di saat seperti ini dengan menggunakan konsep ekoturism? Oke, jadi yang saya bilang tadi sebenarnya bukan masalah sebenarnya new normal ini. Jadi coba kita balikkan atau lihat dari sisi lainnya, itu menangkap sebuah peluang. Jadi banyak orang yang lagi stay di rumah, terus kemudian banyak orang yang lagi pingin beraktivitas, tapi ada kontrol beberapa kesehatannya. Itu ambil beberapa peluangnya. Yang saya bilang tadi ada virtual tour mungkin, terus kemudian kita buat 3 dimensi dari museum, terus kemudian kita ambil beberapa konsep pariwisata yang ada, terus kemudian kita ambil digitalisasinya, kita padukan. Jadi kayaknya bukan masalah sih sebenarnya, yang kita ambil itu adalah peluangnya. Jadi kalau kita ambil peluangnya, sangat bagus untuk kita sebagai mahasiswa di bidang IT. Itu sih yang bagus. Oke, Kayaknya berarti banyak ya. udah banyak banget kayaknya kita jawabin pertanyaan Pak. Ini bagus nih pertanyaan nih. Kira-kira kalau pilih tourism nanti nyari kerjanya susah nggak ya? Kalau nyari kerja itu, ini saya sering kasih tahu mahasiswa nih. Pak, kalau kuliah di Stikom atau kuliah di sini, saya dijamin kerja nggak? Nah, jaminan kerja itu ada pada diri kita sendiri. Ini misalkan nih, Stikomnya saya ada pekerjaan, ada lowongan pekerjaan di sini. Orang sayanya nggak mau kerja, Saya nggak pengen tahu. nah kan gitu jadinya. Jadi kalau mau kerja itu benernya peluangnya itu ada di diri kita sendiri. Kita mau kerja mau nggak itu. Mau kerja usaha dari diri kita Benar, sendiri, biar peluang kerjanya ada. Ya, jadi kalau ada mahasiswa bilang, Pak, saya nggak suka nih kuliah online. Sebenarnya kuliah online maupun kuliah offline itu sama, tergantung dari penerimanya. Jadi seberapa niat dia menerima materinya. Jadi kalau dia kuliah online mungkin dia lebih susah untuk menerima, atau offline lebih gampang. Sebenarnya sama aja, ujungnya endingnya bakalan sama, outputnya bakalan materinya sama. Itu sih sedikit pemaparan dari kita. Oke, kayaknya ngejelasin materi udah, sesi tanya jawab udah lengkap deh kayaknya untuk ngomongin e-tourism hari ini Pak ya. Kalau yang mau nanya-nanya bisa di IG saya juga bisa. Bisa bisa di bawah ya. Abdi Sudiatmika, bisa di sana. Bisa langsung aja chat bapaknya, ajain skui PS Pak atau skui pusrek Pak. Benar. Bagi skin itu. Miskin kayak gitu. Oke, kayaknya kita cukupin aja nih perbincangan kita kali ini di Weekly Talks untuk pertama kalinya. Mungkin kita bakal lanjutin lagi di next week atau di pertemuan kita berikutnya. Semoga semua yang kita udah paparin tadi bermanfaat untuk kalian, meskipun ada yang masih semester 1 tapi udah penting kayak sih juga Pak ya untuk tahu konsentrasi e-tourism ini. Semoga bermanfaat dan semoga selalu sehat. See you next week di Weekly Talks. Bye bye.